wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Cikgu Leni. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan kembali membahas soal-soal P3K atau PPPK. Jadi yang akan saya bahas adalah materi pedagogik khusus untuk guru. Jadi pedagogik ini termasuk ke dalam kompetensi teknis. Baiklah, langsung saja kita bahas soalnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar saya lebih bersemangat lagi membagikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Soal nomor 1. Seorang guru merancang evaluasi berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Teman-teman, kita bahas dulu. Jadi jenis evaluasi itu berdasarkan tujuannya ada 5. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kemudian evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang terakhir, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi berdasarkan soal nomor 1, karena yang dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, maka jawaban yang paling tepat adalah option B, yaitu evaluasi sumatif. Lanjut soal nomor 2. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Option A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah teman-teman, sebenarnya langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran itu ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Selanjutnya, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Dan yang terakhir, memilih sumber materi pelajaran. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka jawaban yang paling tepat pada opsinya adalah option A, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kita lanjut soal nomor 3. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya A. KI/KD, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Option B. Identitas mata pelajaran, SK, KD, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. SK, KD, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Option D.
identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Option E, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Baiklah teman-teman, kita bahas dulu. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas yang pertama, identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan, penilaian, kemudian menetapkan tujuan penilaian mengacu pada RPP yang telah disusun, kemudian menyusun kisi-kisi. Jadi berdasarkan option kita yang paling tepat itu adalah option E, yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kenapa jawabannya E? Karena di E itu ada identitas sekolah dan identitas mata pelajaran. Dua itu merupakan komponen RPP yang cukup penting, sedangkan di option B hanya ada identitas mata pelajaran. Begitu juga di option D hanya ada identitas mata pelajaran, sedangkan di option A tidak ada, di option C juga tidak ada. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswanya lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah option A, kooperatif, B, project based learning, C, kontekstual, D, inquiry, E, discovery. Nah, kita bahas dulu teman-teman pada option A, kooperatif. Nah, kooperatif ini pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Kemudian option B, problem based learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Kemudian option C, kontekstual, adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kemudian discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah option B, yaitu project based learning. Nah, kenapa jawabannya adalah project based learning? Karena dalam pembelajaran project based learning ini prosesnya melibatkan siswa menyelidiki masalah. Jadi siswa bergerak aktif, sedangkan preferensi belajar kinestetik itu adalah siswa yang lebih suka bergerak aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lanjut soal nomor 5. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Nah, baiklah teman-teman, untuk option A atau naturalis, kecerdasan naturalis. Jadi untuk mengembangkan kecerdasan naturalis ini
ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu jalan-jalan di alam terbuka. Nah, cara ini itu untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran. Misalnya melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca, kemudian melihat keluar jendela. Nah, ketika anak-anak melihat keluar jendela itu dapat mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Kemudian dengan cara eco study. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Kita bisa melakukannya dengan menulis di papan pengumuman. Kemudian untuk option B, kecerdasan kinestetis itu bisa kita kembangkan melalui yang pertama respon tubuh. Nah, mintalah pada peserta didik menanggapi pelajaran menggunakan tubuh sebagai media respon, misalnya angkat tangan, mengangguk atau tersenyum. Kemudian teater kelas itu kita meminta peserta didik memerankan teks atau soal atau materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. Kemudian konsep kinestetis, permainan tebak-tebakan atau peta tubuh atau tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna, misalnya jari untuk menghitung dengan menggunakan gerakan fisik yang akan menginternalisasikan gagasan. Kemudian C, kecerdasan visual dapat kita kembangkan dengan cara yang pertama itu visualisasi. Penerapan metode ini dengan menciptakan layar lebar di benak siswa. Guru dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. Kemudian penggunaan warna untuk memberi penekanan pada pola peraturan atau klasifikasi selama proses pembelajaran. Misalnya warna cerah untuk semua kata-kata penting yang harus dipahami peserta didik. Kemudian ada kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik bisa kita kembangkan dengan cara bercerita. Nah, peserta didik akan senang menceritakan kisah yang dimiliki kepada teman sebayanya. Sebagian yang lain merasa malu. Kemudian mendengarkan cerita melibatkan keterampilan mendengar dan linguistik. Diskusi. Nah, diskusi kelas digunakan hampir di setiap mata pelajaran dan semua tingkat. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar hasilnya positif dan memuaskan. Kemudian merekam dengan tape recorder, menulis jurnal dan publikasi dan lainnya. Kemudian logis matematis. Untuk mengembangkan kecerdasan logis matematis bisa kita lakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama, menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis dengan mengatur waktu penyelesaian dan dengan tepat dan efektif. Kemudian merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data dan menarik kesimpulan. Lalu membuat diagram Venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. Membuat analogi, menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah. Merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Nah, itu tadi cara-cara mengembangkan beberapa kecerdasan. Nah, untuk soal kita yang nomor 5, itu jawabannya yang paling tepat adalah option A atau naturalis. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan materi P3K kita. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar saya lebih bersemangat membagikan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.